Hari ini kita akan membahas tentang hadis perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Baik, kita awali bersama-sama pelajaran PAI dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan dibuka halaman 12. Kita akan membahas tentang hadis perilaku mandiri. Baik anak-anakku, sebelumnya sudah tahu apa sih mandiri itu? Mandiri adalah sikap atau perilaku tidak mengandalkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Seseorang bisa dikatakan mandiri jika sudah mampu mengerjakan sendiri segala tugasnya. Seperti apa contohnya? Contoh kecilnya seperti bangun tidur sendiri, kemudian mengerjakan PR sendiri tanpa dibantu orang lain. Baiklah, ciri-ciri anak mandiri. Ciri-cirinya yaitu 1. Suka membantu orang tua kalau di rumah. Membantu orang tua di rumah itu seperti apa ya, Nak? Seperti mencuci piring setelah makan, kemudian menyapu rumah atau menyapu halaman. Ya, artinya selain mampu mengurus diri sendiri, kamu juga mampu membantu orang lain, ya. Kemudian yang kedua, anak mandiri disukai banyak teman. Yang ketiga, anak mandiri tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. Jadi anak mandiri itu lebih sabar ya jika dia dalam menghadapi masalah. Manfaat perilaku mandiri. Coba kita simak ya manfaat perilaku mandiri. Yang pertama, bisa memupuk rasa tanggung jawab. Nah, kamu memiliki rasa tanggung jawab. Berarti kalau kamu seorang pelajar, tanggung jawabmu di rumah adalah belajar ya. Tanpa disuruh lagi. Kamu harus sudah sadar ya akan kewajibanmu. Kalau seorang pelajar adalah belajar. Jika ada PR, harus mengerjakan PR-nya sendiri tanpa disuruh oleh orang tua ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, anak mandiri dapat mencegah segala masalah. Anak mandiri juga selalu berpikir kreatif, selalu mempunyai kepercayaan diri yang kuat, bisa mengambil keputusan dengan bijak dan berpikir kritis. Coba sekarang anak-anakku perhatikan bunyi hadis tentang perilaku mandiri. Ya, sekarang Ibu akan membacakan hadisnya. Disimak ya. Ani Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyakhudha ahadukum ahbalahu thumma til jabal fayatiya bi khuzmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairul lahu min ayyas alan nas a'tauhu aw mana'uhu rawahul Bukhari. Artinya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang dari kalian semua itu mengambil beberapa tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya. Kemudian dengan cara demikian itu Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya. Maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta pada orang-orang, baik mereka memberinya atau menolaknya. Berarti di dalam hadis ini menjelaskan tentang
Allah tidak menyukai orang yang meminta-minta, ya. Allah lebih suka kepada orang yang mau berusaha dan bekerja keras. Allah lebih suka orang yang mau berusaha dibanding orang yang meminta-minta kepada orang lain. Terkait dengan hidup mandiri, Islam sangat menganjurkan agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Termasuk para pelajar, mereka juga harus mandiri. Misalnya, mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas baik di rumah maupun di sekolah. Umat Islam semua dituntut berusaha dan bekerja keras dengan menggunakan segala kemampuannya. Kemampuan tersebut bisa berupa tenaga, pemikiran, yang dicurahkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Begitulah makna hadis yang tersirat. Nabi tidak hanya menganjurkan dengan bertutur kata, tetapi juga memberikan dengan teladan. Beliau adalah seorang yang giat berusaha dan bekerja demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Kita dapat mencontoh Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW. Beliau di umurnya yang 6 tahun sudah bisa hidup mandiri dengan membantu pamannya mengembala kambing dan ikut berdagang ke pasar Syam. Sekarang coba kita perhatikan 3 gambar berikut. Lihat ya, di sini ada gambar. Gambar yang pertama adalah gambar anak yang sedang disuapi oleh ibunya ketika makan. Berarti gambar tersebut menunjukkan bahwa seorang anak belum bisa mandiri. Kenapa belum bisa mandiri? Karena anak tersebut masih disuapi oleh ibunya. Seharusnya anak tersebut sudah bisa makan sendiri, ya. Oke. Lanjut yang kedua, dilihat gambarnya. Gambar yang kedua ada anak sedang merapihkan kamarnya, ya. Merapihkan tempat tidurnya. Dilihat, rapihkan tempat tidurnya. Gambar yang kedua berarti anak tersebut adalah memiliki perilaku mandiri. Kenapa dikatakan sudah memiliki perilaku mandiri? Karena anak tersebut sudah bisa merapihkan tempat tidurnya sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain. Selanjutnya, gambar ketiga ada gambar apa ya? Coba. Gambar ketiga ada anak yang sedang mengerjakan tugasnya sendiri. Berarti anak tersebut memiliki perilaku mandiri. Kenapa anak tersebut disebut memiliki perilaku mandiri? Karena anak tersebut mampu mengerjakan tugas tanpa disuruh terlebih dahulu dan tanpa dibantu orang lain. Ya, anak tersebut sudah sadar akan tugasnya dan bisa mengerjakan tugasnya sendiri tanpa harus dibantu orang tuanya, ya. Nah, agar kita tidak bosan, mari kita nyanyi bersama-sama. Dengarkan lirik dan lagunya ya. Ibu dulu, kemudian nanti kamu ikuti setelah ibu ya. Bangun pagi, sholat subuh, terus mandi. Semua kulakukan dengan senang hati. Pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, karena aku anak mandiri.
Pulang sekolah aku langsung ke rumah. Ucap salam, cium tangan ibu ayah. Makan tak disuapi, bobo siang sendiri, karena aku anak mandiri. Karena aku anak mandiri. Di dalam lirik lagu ini terdapat beberapa contoh kebiasaan yang dilakukan ketika pulang sekolah sendiri ya. Ada contoh-contoh perilaku mandirinya yang bisa kamu hafalkan atau ditiru di rumah ya. Baiklah, mungkin cukup sekian pelajaran PAI pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua dan mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.